Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat dan di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di tempat ini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Bab ihtimal al-adha. Bab ihtimalul adha, menanggung adha-adha ini, menahan atau menanggung daripada kekejian. Ini satu hadis saja di bab ini. Biasanya satu bab itu banyak hadis, tapi bab ini satu saja hadisnya yang dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimin al-ghayza, dan orang-orang yang menahan dia akan amarah. Wal kadhimina, kazimin, orang-orang yang menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberi maaf dia kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan itu namanya si muhsin, muhsinin. Nah, muhsinin. Kalau orang yang melakukan kejahatan namanya musiin. Musiin orang yang melakukan kejahatan. Muhsinin orang yang melakukan kebaikan. Kalau di istilah kami waktu mahasiswa dulu, muhsinin ini itu telinga kami itu kalau ada orang katakan muhsinin itu apa namanya itu? Cepat menangkap. Kenapa? Karena muhsinin itu biasanya nyemagih sedekah, zakat, infak. Itu di situ ada muhsinin itu. Itu copek keluar asrama mengajar di mana tempat muhsinin itu. Maka antrian dapat 100 pon. Ya, 100 pon dulu. Zaman kami dulu 100 pon ya samalah dengan 350-400 ribu. Banyak itu. Jadi situ ada muhsinin, apalagi dalam Ramadan. Itu dalam Ramadan itu agak lama sedikit di masjid. Nah, itu nanti keluar
pulang hari Jumaat itu, kalau yang cepat pulang tak dapat, tapi yang agak lambat pulang dapat. Muhsinin itu nanti dia berdiri di depan pintu tu, dikasihnya 100 pon, 100 apa juneh pon, kita masing-masing mahasiswa. Ya, bagi mahasiswa, zaman mahasiswa dulu alhamdulillah sangat menyenangkan, apalagi kalau terlambat kiriman dari kampung dikirim dak emak. Itu berasa memang dapat durian runtuh betul tu rasanya. Alhamdulillah, itu kalimat muhsinin. Ada orang-orang yang pemurah, tu muhsinin namanya. Muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Muhsin, si muhsin. Muhsinin. Perangai perbuatannya itu hasin, muhsin. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai perbuatan yang baik atau orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi yang dua sifat awal tadi itu adalah sifat kebaikan. Kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada satu waktu tu jam'iyah syar'iyah namanya. Itu bapak tu dah tua, dah sepuh bapak tu. Jadi membawa duit itu banyak pakai tas, tak tahu apalah usaha bapak tu, tak tahu kita. Tapi waktu tu dah sepuh belum. Dia pakai tongkat ya. Jadi setiap hari Ahad, saya masih ingat, bapak tu pakai tas, ada ajudannya bawakan tas. Tas itu kalau juneh pon kalau bahasa apa ya, kalau bahasa Arabnya juneh, gene kalau bahasa orang Mesirnya, itu 100 itu sama dengan 400.000 saat itu. Berarti kalau satu tas tu ya ada sekitar lebihlah daripada 500 juta duit kita lebih. Satu tas itu. Karena ramai sampai jam 2 masih membagikan juga. Sampai jam 2. Tapi yang lucu, yang membuat apa itu, orang Arab ni kuat ingatannya. Jadi ada kawannya lah menerima, masuknya balik. Itu tahu tu bapak tu. Tahu dia bapak tu. Ente kif ya ni. Itu malu. Jadi dia cuba-cuba lagi. Tak pernah terlewat. Pokoknya hafal beliau. Ente udah keluar gitu. Bahkan beliau marah. Beliau hafal fulan tadi dan tidak akan beliau beri lagi di bulan berikutnya. Nah, begitu. Ya, nancolio tu ada je nyepak di mana-mana, nancolio tu ada je. Walaupun dia mengaji apa, nancolio tu tetap ada, bukan tak ada. Nyoba masuk balik dia. Ada bagai kawan mengantikan kawan karena kawannya demam sakit. Gantikan kawannya, siap yang ambil, ulang pula balik. Memang lama, sampai 1 jam, biarlah. Untuk dapat waktu itu duit 100 pon. Ulang balik dari belakang. Sampai situ tahu. Angku alah, keluar je lah. Malu je dia. Tak, kau untuk kawanan demam. Berarti tak ada tu dah kata. Baik kata, tak percaya bila. Itu. Tak lagi duit apa tu pindah duit apa tu mungkin. Jadi itu aja lah bertungkit lah. Tapi ingatannya luar biasa. Tu. Orang Arab kalau yang muhsinin itu memang luar biasa, Masya Allah. Maka di antara beberapa bangunan-bangunan yang siap, ya masjid-masjid di beberapa daerah kadang itu kan dibawa dari muhsinin dari sana dibawa ke sini untuk dibangun. Yang salafinya ada, wahabinya ada, yang ahli sunnahnya juga ada. Sampai hari ini orang Arab kalau masalah sedekah itu memang Masya Allah luar biasa. Kita lihat. Bahkan ada di antara orang kaya, satu saja orang kaya menjamin berbuka dan sahur satu masjid. Kami disitulah terus itu. Yang ikut sahur di situ ya lebih dari 300 orang lah setiap sahur, setiap berbuka. Berbuka 500, sahur 300. Itu langsung beliau yang cover seluruhnya. Jadi kalau bahasa kitanya catering lah gitu. Beliau sampaikan ke catering, saya selama Ramadan sahur dan berbuka di masjid itu saya yang nanggung semuanya. Ya udah, orang catering pun buatkan tempatnya bagus, pakai tenda, dihias, Ramadan Karim ada tulisannya, di situlah berbuka. Jadi kami mahasiswa insya Allah selama Ramadan jarang lah api kompor itu jarang. Apa ketika berbuka pergi ke situ, ketika sahur pergi juga ke situ. Nah gitu, alhamdulillah. Di kita kalau ada orang mandem itu Masya Allah itu. Ya. Cuman kalau di awak kalau ada orang membuat surangnya nak dia lah dia siap rumah awak nak salah lagi ni.
pastinya bersama-sama atau lebih-lebih lagi. Apalagi dalam Ramadan. Kan Sayyidah Aisyah sudah katakan, Nabi pemurah, Nabi itu sangatlah pemurah. Apalagi ketika Ramadan, kata Sayyidah Aisyah, itu berlipat-lipat ganda pemurahnya Rasulullah. Sangat pemurah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan lah lewat, kini baru terasa. Ramadan besok lah tiba, Ramadan besok ndak lo ni, dah lewat lah Ramadan baru terasa balik. Macam itulah sampai mati besok. Farji'na na'mal salihan inna muqinun walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah mendengar ya Allah, kami sudah melihat ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Berilah kami kembali untuk hidup, kami akan melakukan amalan saleh. Tapi mungkin orang mati kena hidup balik? Tak. Nah, maka ketika wa hidup kini itulah dimanfaatkan. Wa qala Allah Ta'ala wa liman sabara wa ghafara inna dhalika liman lamin azmil umur. Wa fil bab hadis sabiqah fil bab qablah. Dan bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang pengampun, pemaaf. Dia sabar, pemaaf pulanya lah. Dan tersinggung orang, langsung dimaafkannya orang. Belum orang minta maaf dah, aku maafkan ya Allah. Inna dzalika, dan sesungguhnya perkara sedemikian, perbuatan sedemikian itu adalah sebaik-baiknya urusan. Sabar cik, pemaaf cik. Nah, kalau kita sabar, insya-Allah mudah. Pemaaf, insya-Allah banyak kawan. Tapi kalau gila dek nak emosi tari aja, jangan kawan lah, orang rumah pun nak nyodokek jawab lah. Nak emosi terus, bawanya emosi yang mesti nak. Nah, ini dia. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya cuma satu saja dalam bab ini. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Abi Hurairah ma'ruf Abdurrahman Ad-Daus, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li karabatan asiluhum wa yaqta'uni wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum yajhaluna alayya. Faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Rawahu Muslim. Ini sebenarnya hadis ini yang ditanyakan laki-laki ini ke Rasulullah seperti yang kita rasakan ketika kita di dunia ini. Bahkan ada di antara kita yang merasakan seperti yang dirasakan oleh laki-laki yang bertanya ke Rasulullah. Apa yang ditanyakannya? Qala, kita terjemahkan hadisnya. Anna rajulan qala ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang datang dia kepada Nabi SAW. Apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Aku memiliki kerabat. Karabatan, kerabat. Bahasa Arab karabah itu kerabat. Karabatan, kerabat. Ya, kerabat di sana family kerabat. Asiluhum, aku selalu menghubungkan silaturahmi dengannya. Wa yaqta'uni, tapi ia memutuskan hubungan silaturahim itu. Awak whatsappunya nyebutin silaturahim itu. Kita terjemahkan, wa ahsinu ilaihim wa yasi'una ilayya. Aku berbuat baik kepadanya dan dia melakukan kejahatan kepadaku. Elok agaknya balik je buruk dia. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Dan aku santun kepada mereka, aku lemah lembut kepadanya, tapi ia tidak menganggap itu perkara yang baik. Wa yajhaluna alayya. Menganggap remehlah kebaikan yang aku lakukan. Jadi maksud yang bertanya ni bagaimana tu ya Rasulullah? Awak putih aja lah silaturahim kau balik, atau macam mana? Berbuat elok lah berbuat elok, lah silaturahim lah silaturahim, lah santun santun, tapi seakan-akan anggap remeh, tak peduli. Qala, kata Rasulullah, la in kunta kama kunta,
jika memang ia seperti apa yang engkau katakan itu, faka'annama tusifuhumul malla, seakan-akan kamu sedang melemparkan debu yang panas kepadanya. Malla, debu yang hangat. Hur, debu yang panas. Wala yadalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihim madum ta'ala dhalik. Dan senantiasalah engkau bersama Allah, la yadhalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, ya. Dan senantiasalah kamu melakukan kebaikan itu karena Allah terhadap mereka, madum ta'ala dhalik, selama yang engkau kerjakan itu adalah kebaikan. Ini terjemahan hadis. Baik, hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah. Anna rajulan, di sini rajulan itu seorang laki-laki. Ada ulama hadis katakan kalau memakai kalimat rajulan itu berarti mafhum. Majhul. Tak tahu siapa nama orangnya. Berarti di sini bisa saja perawi hadis lupa siapa laki-laki itu. Tapi dalam qada etik hadis, jika rajulan itu memang tidak masyhur dan tidak diketahui, itu bisa merusak kepada status kedudukan hadis. Berarti yang meriwayatkan hadis kok agak lupa, dan itu tak boleh. Dia memang harus pasti dia. Nah, siapa rajulan ini? Ya mungkin daripada orang-orang Arabi. Ada katakan kalau rajulan itu tidak orang Arab Badui, itu berarti sahabat terdekat Nabi SAW. Tapi Abi Hurairah tidak menyebutkan namanya, cukup dengan kalimat rajulan, laki-laki saja. Qala, dia bertanya, ya Rasulullah. Berarti pertanyaan ini dia lontarkan kepada Nabi setelah ayat turun larangan untuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan hadis sebelumnya. Ada yang bertanya, ya Muhammad. Arab Badui bertanya, Muhammad. Siap Nabi diikatnya, kan begitu hadis yang lalu. Nabi memakai selimut, ditariknya selimut itu kencang-kencang sampai memerah ini Rasulullah. Merah, ada bekas merah di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia langsung bilang, ya Muhammad, berikanlah harta Allah kepadaku ya Muhammad. Nah, ya Muhammad di situ itu dibolehkan sebelum ayat larangan menyebut nama Nabi itu dibolehkan. Tapi setelah ayat itu turun, tak boleh lagi. Ada ayat Allah yang mengatakan tidak boleh kamu memanggil nabimu kaba'dukum ba'da, seperti panggilan kamu sesama kamu. Kalau awak kan boleh membau nama si fulan, Muhammad, si fulan, siapa namanya, Ahmad, boleh. Tapi kalau tiba di Rasulullah, itu tak boleh. Itu mesti dipanggil dengan ya Rasulullah. Itu ketika Nabi di Madinah, ketika Nabi hidup. Nah, jadi kata kawan-kawan kita Salafi Wahabi itu menyebut yang seperti itu ketika Nabi masih hidup. Tapi kalau Nabi sudah meninggal dunia, boleh mengatakan ya Muhammad. Nah, makanya mereka anti memakai Sayyidina itu dari situ. Nabi sudah meninggal dunia katanya. Nah, kalau menurut adabnya al-adabu muqaddamun alal ittiba', walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia, di depan makamnya Rasulullah, di depan makamnya baginda Nabi, tetap tidak boleh kita mengatakan ya Muhammad. Tapi katakanlah ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Jangan kita kata ya Muhammad, jangan. Nah, begitu. Itu adab kepada Nabi SAW. Makanya dikatakan dalam hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari itu, ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Aku ini adalah penghulu, sayyid, penghulu anak Adam, wala fakhar, dan aku tidak bangga, kata Rasulullah SAW. Maka hadis itulah yang dijadikan dalil oleh mazhab yang empat, disunnahkan mengucapkan sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad. Sepakat mazhab yang empat. Imam Bukhari katakan, Imam Bajuri katakan dalam Hasyatul Bajuri, wattafaqa min a'immatil arba'ah, ya, dan sepakat daripada mazhab yang empat, ya, wattafaqa min a'immah, ya, sepakat daripada para a'immah bahwa disunnahkan mengucapkan sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi salah atau fi ghairiha, baik di dalam salat atau di luar salat.
Berarti di dalam azan begitu juga disunnahkan juga mengucapkan sayyidina. Cuman jarang orang kita memakai. Kalau di Mesir masih ada, di Sudan masih ada orang yang memakai sayyidina seketika azan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Biasa di Mesir ada, di Sudan juga ada, pernah kita dengar. Nah, berdasarkan kepada hadis tadi itulah, baik di dalam salat atau di luar salat, disunnahkan kita untuk mengucapkan sayyidina. Kenapa? Al-adabu muqaddamun alal ittiba'. Karena adab kepada Rasulullah itu lebih diutamakan daripada meniru daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di Indonesia banyak orang bertanya nanti, apa pakai sayyidina pula katanya. Bahkan di Syiah ditambahnya itu dengan Ali. Asyhadu anna Ali waliyullah katanya. Itu Syiah. Kalau di kita azan azan kita memang banyak riwayat azan itu, hadisnya banyak. Ada yang katakan azan sama dengan iqamah sekali-sekali. Ada yang kata dua kali, azan dua kali, iqamah dua kali. Ada yang katakan azan dua kali, iqamah sekali. Ada yang katakan azan itu dilambatkan, qamat disardankan, sardan itu dicepatkan. Nah, itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi satu kali dan itu dicepatkan bacaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu sunnah hukumnya azan iqamah seperti itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Nawawi katakan dalam At-Tibyan, kalau azan pelan, kalau qamat sardan. Sardan itu agak cepat dan membacanya sekali gitu. Jadi tidak boleh azan sama dengan iqamah itu. Kalau lambat kita baca dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh. Kalau dalam mazhab Hanafi sama dia, tak ada perbedaan azan dengan iqamah. Cuman iqamah harus dicepatkan juga. Cuman bacanya dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Sama seperti azan, cuman azan agak pelan, kalau iqamah agak cepat. Itu mazhabnya Hanafi. Ya, mana mazhab Hanafi? Daerah-daerah yang tan itu, Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, itu orang mazhab tan. Jadi ada jemaah tabligh yang khurut ke Pekanbaru. Jadi jemaah tabligh yang dari daerah Pakistan khurut ke Pekanbaru. Tiba di Pekanbaru, salat di salah satu tempat beliau, orang-orang tu khurut keluar, tak ada muazzin. Waktu dah masuk, azan orang tadi. Setelah orang tadi azan, datang satu orang penduduk tempatan ke masjid itu. Jadi disuruh qamat, ni nak pula ni qamat dah. Rupanya daerah situ tu kalaulah qamat baru banyak orang datang ke masjid. Memang ada juga sebagian memang yang sudah sudah menjadi langganan, jadi masbuk itu gitulah kira-kira. Kalau ulun qamatnya ulun datang ke masjid. Karena tak ada yang qamat, qamatlah jemaah tabligh tadi. Mazhabnya Hanafi, qamat dia seperti qamat yang di negara dia. Di negara dia dua kali dia buat qamat seperti azan. Pas masuk apa yang satu masuk, dua masuk, katanya lah selesai qamat baru ramai datang. Katanya qamat tu azan tu nya, qamat lain keceknya lah. Jadi kecek yang qamat tadi, sudah qamat itulah yang qamat katanya lah. Tak sah tu dah katanya lah, qamat lain. Nah, datanglah ustaz di situ tu, yang imam di situ tu. Jadi ya mungkin tak mengaji fikih, muqarim fikih, mazhab, perbandingan mazhab pula. Jadi itu tak sah tu azan tu, qamat lah qamat pula lah balik. Qamat balik seperti qamat satu-satu itu. Jadi berikutnya ada pengajian, baru ada yang bertanya ke kita. Kita bilang itu qamat juga. Ada juga hadisnya qamat seperti azan yang seperti itu, cuma agak cepat. Dan itu diamalkan dalam mazhabnya Imam Hanafi. Jadi kalau ada orang yang qamat model itu, biarkan saja. Tak usah tak usah kita ulang kembali qamatnya. Sama salat jenazah. Salat jenazah tabwi 5 takbir. Dia kan salat jenazah berapa takbir? 4 kan? Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Setelah tu salam. Tabwi dia nya 5 takbir. Nah,
Dia imam tadi takbir 5 takbir. Nah, si makmum di belakang mengingatkan subhanallah. Maksudnya pas ketika takbir tu, kan takbir terakhir umpamanya Allahu Akbar. Apa doa yang kita baca? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Hambali tidak ada doa lagi setelah takbir yang keempat. Maka di Arab Saudi, di Makkah itu tak pakai doa lagi. Takbir keempat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mazhab Hambali. Dalam mazhab kita Syafi'i ada doa lagi, maka panjang lagi doa yang dibaca setelah takbir yang keempat. Imam entah macam mana pula, entah mungkin menganggap itu masih takbir yang ketiga. Takbirlah sekali lagi. Berarti takbir yang kelima. Takbir yang kelima diingatkan oleh si makmum subhanallah. Imam tadi baru dia ingat. Nah, dibawa pula dari imam ke sujud sahwi. Pokoknya imam kau perlu juga mengaji kadang imam-imam. Ini bukan berarti ya bacaan anda bagus, okey, hafalan anda banyak, okey, tapi anda perlu ngaji juga. Dia punya sujud sahwi. Sujud jenazah pakai sujud sahwi pada apa jadinya tu? Macam mana caranya itu kalau lah seperti itu? Mesti dulang salat jenazah atau dianggap sah saja? Sujud sahwi, ini cerita nyata nih, pernah terjadi. Jadi dibuatlahnya lah sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, lebih togak dia imam ke balik. Jadi tidak pakai, lebih togak balik. Setelah togak itulah salam kiri dan kanan. Gitu. Mestinya harus sujud sahwi tidak tadi itu Pak? Enggaklah, tidak harus sujud sahwi. Subhanallah kata makmum dah selesai salam aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sebutnya sujud sahwi. Nah, jadi begitu. Anna rajulan qala ya Rasulullah, innali qarabah. Ya Rasulullah, aku memiliki qarabah. Qarabah family. Asiluhum, aku dekat dengannya. Asiluhum, aku menyambung silaturahim dengan mereka. Wa yaqta'uni, ia memutuskan silaturahim dengan aku. Awak lai taruinya. Wa hubungkan juga silaturahim jainya. Wa dakati juga terus. Wa antau juga sambal tarui kainya. Tapi inya memutuskan. Wa WA nak dibalik. Kita telefon tak diangkat. WA lagi tak dibalas. Telefon tak diangkat. WA diblokir pula nama awak dia. Ya Allah. Wa ahsinu ilaihim yasi'un. Dan aku melakukan kebaikan kepadanya, tapi ia jahat kepadaku. Allah. Itu kan ya mungkin ada di antara kita yang pernah menjumpai yang seperti ini. Mungkin di antara kita pernah mengalami ini. Ya. Awak aja yang elok jadinya nak pernah elok jawab. Tu godang setannya situ tu Pak. Nyambui-ambui dek setan waang aja nak belok je nak belok je waang tu. Ngapo jang kau kilenya lah. Tu mulai boleh tu gaya setan tu. Waang aja nak belok je aja nak peduli ke waang tu apun. Kata taikui pula dah awak. Yo je. Lah mulai pula lah tu setan. Wa ahsinu ilaihim wa yusiun. Kamu baik kepadanya tapi dia jahat kepadamu. Awak elok kayaknya balas dengan kejahatan. Ya, tak pernah apa ke kita. Wahlumu anhum yajhaluna alayya. Aku santun kepada mereka tapi mereka menganggap bodoh daripada itu. Maksudnya nyanggap enteng, nyanggap sepele lah. Awaknya bila sebutnya Pak, bila sebutnya sianunya. Man, sebab awak makan je di rumah makan, awak bayar makanan ninyo tadi tu. Tak ada cuek aja ya. Poinnya ke kasir kan membayar makanan ninyo, Pak lah dibayar Pak, di Pak Haji yang disebut tu Paknya. Awak masih duduk situ leh. Apa salah diturutnya gitu kan? Makasih banyak yo katanya kau. Apa salahnya? Ya ndak pula itu yang kita harapkan tapi ndak. Masa bodoh ya jahalun. Poinnya pergi dia. Itu memang parah orang itu. Memang parah ni. Kalau lah mengaji awak punya sifat yang modeko je awak lain usah pergi datang mengaji. Tak pandai bersyukur kita namanya. Tak pandai berbuat baik kita namanya. Lah ada orang elok kawak balas pula lah kebaikan orang tu. Walaupun memang kita berbuat baik tidak berharap apa-apa. Jangan kita berharap baik dia orang baik kepada kita awak balas dengan kebaikan. Itu hal yang lumrah, biasa, lumrah itu.
Orang tu elok kawak tu, elok lah kayaknya biasa. Yang lebih luar biasa, yang naik kelas tingkat kita itu ketika orang jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Itu yang naik tingkat. Nah, kalau bisa kita seperti ini, nyo jahit kepada awak, diburukkannya kita, difitnahnya kita, dihinanya kita, kita tetap berbuat baik kepadanya. Ya, sekali-sekali antar baju, sekali-sekali boleh nyokin sarung, sekali-kali tanya nomor sepatu, nomor terompahnya, boleh sepatu, boleh terompah. Itu yang naik kelas itu. Memang berat kalau untuk itu tuh berat itu. Nya banyak ujiannya. Siapa bolehnya baju, kau tahu bolehnya terompah. Nya ceriton pula ke orang. Tentu dalam terompah kau nya. Kau sianu belian kau nya terasa dia nya salah kaden biji. Terang pula ke telinga kita, sampai pula kawak itu godang setan itu, Pak. Tambah pula kalau awak mungkin awak bisa menerima, alhamdulillah, awak tiba terang ada orang rumah kan, abang nak belok je jinyo, abang ni pegunjang dia di belakang abang kata. Dah mulai jen elok jinyo lah kan. Payah, berat ini. Wa ahsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku baik kepadanya ya Rasulullah, tapi dia balas dengan kejahatan. Nah, ini kebalikannya. Kalau kita kalau bisa orang yang buruk kawak tu balik je yang elok. Nyo hina kita balas dengan kebaikan. Dirusaknya harga diri kita, tetap kita puji. Nah, ini susah ini. Wa ahsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Wahlum anhum yajaluna alayya. Dan aku pun santun kepada mereka, tapi mereka menganggap itu tu perkara yang tak ada guna. Santun, Pak, Assalamualaikum, tiap sebut ni salam, Pak, sehat. Qala, jadi dia bertanya nih, ini laki dia kini bertanya ke Rasulullah, bagaimana, apa sikap yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Ketika ada familiku, keluargaku, aku selalu menghubungi silaturahim dengannya, tapi dia memutuskan silaturahim dengan aku. Aku selalu baik kepadanya, tapi dia balas dengan keburukan ya Rasulullah. Dan aku santun kepadanya, tapi dia menganggap cuek, menganggap remeh perkara itu ya Rasulullah. Itu pertanyaan dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama kunta, kalau memang benar, kalau memang iya seperti apa yang engkau katakan, la in kunta, dan jika adalah engkau seperti apa yang engkau katakan, kalau memang benar seperti itu, engkau menghubungi silaturahim kepadanya, dia memutuskan, engkau baik kepadanya, dia jahat kepadamu, engkau santun kepadanya, tapi dianggap cuek, dianggap remeh. Nah, kalau memang seperti itu keadaannya, kata Rasulullah, faka'annama tasifuhumul mal, maka kamu sama halnya dengan melempar mereka dengan debu yang panas. Ayrimadul har, yasufuna yajtaja'aluhum yasufuna rimadul har, kerikil yang panas dilempar ke wajahnya. Sakit itu sakit. Nah, begitu. Jadi kalau ada orang yang elok kawak balik dengan jahat, samunya mau melempar kita dengan batu yang panas, sakit. Tapi tidak terasa di kita, tidak terasa di akhirat, nanti akan terasa itu. Nah, maksud daripada tusifuhul mulmal, dilempar dengan kerikil yang panas itu menandakan bahwa orang tadi itu adalah orang yang hina dan layak dibakar dengan api neraka. La khairalah, tidak ada kebaikan sedikit pun untuknya. Lailo orang kawak, dihubung silaturahim orang kawak, awak putus, nak ni dalam urusannya pajak dulunya, awak. Eloknya ke kita, awak balas dengan keburukan. Apa lagi? Santunnya kawak, kita anggap tak ada tu modus saja tu, kata kita umpamanya. Dia nak ni dokek balik tu, modus saja tu. Orang baik kan kita. Itu yang kita. Nah, orang tadi itu layaknya memang rima dilempar. Seperti melempar wajahnya dengan batu kerikil yang panas, itu maksudnya adalah orang itu tidak ada kebaikan untuknya dan ia berhak untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan lakukan hal yang seperti ini. Jangan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dengan sifat yang seperti ini. Nah, wala yazalu ma'aka minallah, dan selalulah dan senantiasalah engkau bersama Allah.
melakukan perbuatan yang baik seperti itu, ya. Wala yadhalu ma'aka, dan senantiasa kamu ma'aka bersama engkau itu Allah, ya, selalulah engkau bersama Allah, kamu selalu bersama Allah melakukan perbuatan yang baik kepada mereka, madum ta'ala dzalik, ya, engkau selalu dalam lindungan Allah, bisa engkau selalu dalam rahmatnya Allah, madum ta'ala dzalik, selama engkau melakukan yang seperti itu. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan at-tajribah lil kamalil i'anah. Perlu kadang kita menguji keimanan kita. At-tajribah lil kamalil i'anah. Kadang belum diuji kita dengan yang seperti ini, kita menganggap hal yang sepele, tapi sudah masuk kita dalam ujian itu berat ini. Berat. Famili kita, keluarga kita, tiok nak bahari raya wak tarik ke rumahinya. Itu tanda kita menghubungkan silaturahim. Wak bawa tarik kok kue kita bawa, kok oleh-oleh, kok apa. Wak bawa anak-anak kita bawa. Itu tanda kita melakukan kebaikan, silaturahim. Kita berikan kebaikan kepadanya. Sebelum raya, wak antau kenyo rendang, bekok pas orang ke apa sebelum puasa, nanti pas sebelum raya kita kirim pula mungkin dengan lamangnya apa. Pokoknya ahsin ilaihim, kebaikan kita lakukan kepada mereka. Tapi selalu membalas dengan buruk. Tiap ke rumahnya tu tak ada, jangankan untuk apa leh, cik duduk aja tak dipersilahkan awak denya. Tak dipersilahkan. Masuk awak denya keluarga, biasa kita masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak ada. Bazobok je awak salam. Dah, gitu aja. Tu nyampailah. Nyampai ke dapurnya, nyampai ke dalam bilik kamarnya, anak-anak pun menonton, seakan-akan memang tidak mengharapkan kebaikan sedikit pun dari kita. Itu memang orang yang seperti itu maka layak neraka untuknya, maka dilempar, ya, seakan-akan kita melempar dia dengan batu yang panas. Wahlum, santun, awak pula majaknya bercakap, tapi cik tanya, cik jawab, "Lai sehat?" "Lain." Si anu di mana kerja gini? Di situ. Itu kan tak enak rasanya kita bersilaturahmi ke orang, cik tanya, cik jawab macam itu. Ya, sama ya. Terus kita, yalah permisi kami pulang dulu yo. Yalah cik. Ayah tak tahu kan, orang tak tahu, kue tak disuruh makan. Hati yang tajribah. Kalau masuk ke dalam ujian yang seperti itu tanda kamal, tanda sempurna iman kita. Ada tak yang pernah melakukan itu tuh? Dah ada tak di antara kita yang pernah dapat ujian seperti itu? Kalau belum, itu perlu tajribah itu. Kadang tingkat manusia itu memang berat ujiannya, tapi kualitas imannya pun kuat, mampu dia menahan yang seperti itu. Kalau tiba dia awak sekali tu ke situ mungkin tu, besoknya naruh ke situ lah. Atau mungkin ya dengan kalimat-kalimat yang tak baik pula mungkin kita. Maka tajribatul kamal. Ada orang yang mampu seperti itu, bahkan itu yang dia inginkan. Tak ada bila orang tu nak bercakap jawab tetap dia sapuinya lagi. Bila orang tu jahat kepada kita tetap elok juga. Ya Allah, itu orang yang sempurna keimanan, kamal. Nah. Wala yadhalu ma'aka minallahi ta'ala alim madum ta'ala dzalik. Tapi orang yang melakukan yang seperti itu, berbuat baik dengan orang, kemudian menjalin silaturahim dengan orang, kemudian orang tadi memutuskan, kemudian dia baik kepada orang buruk kepadanya, dia santun tapi dianggap remeh, orang yang seperti itu kata Nabi, orang itu selalu dapat rahmatnya Allah. La yadhalu ma'aka minallahi zahiran alaihim. Selalu dapat pertolongan dari Allah. Orang tadi selalu dapat nikmat daripada Allah, ya, selagi dia melakukan yang sebelum. Makanya di dalam syariat kita tak boleh membalas keburukan orang yang melakukan keburukan kepada kita. Dizalimi awak ada orang, tak perlu kita balas dengan kezaliman, balas dengan kebaikan. Ya, balas dengan kebaikan. Begitulah metode yang Nabi ajarkan kepada kita. Nabi dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran. Kadang ada Nabinya sakit, dimungkin Nabi kurma dijenguk oleh Rasulullah. Datang Nabi ke rumahnya. Itulah ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, janganlah kita berhenti melakukan kebaikan, jangan sampai kita berhenti melakukan kebaikan-kebaikan, apapun kebaikan itu walaupun kecil, laksanakan dan jangan kita menganggap remeh kebaikan itu. Bisa saja kebaikan yang kecil, tapi nilai pahala di sisi Allah itulah yang paling besar.
maka lakukanlah kebaikan terhadap orang yang baik kepada kita, lakukan kebaikan kepada orang yang buruk kepada kita, dan jangan harapkan kebaikan orang kepada kita. Jangan berharap, tak boleh kita berharap dia awak elok kayaknya supaya nya elok pula awak. Tak, jangan peduli. Baik orang tadi membalas kebaikan kita atau tidak, baik ia menghargai kebaikan kita atau tidak, tak usah peduli, tetap lakukan kebaikan. Nah, begitulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kajian kita pada pagi yang mulia ini. Habis bab tentang memberi maaf, menahan daripada perlakuan keji dari orang lain. Itu hadisnya cuma satu saja. InsyaAllah pekan depan masuk bab al-ghadab, babul ghadab, bab marah karena menjunjung tinggi larangan daripada larangan Allah dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah dalam Islam boleh, itu marah karena Allah saja. Nah, lain daripada itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah istiqamahkan kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah mudahkan hati kita untuk memaafkan orang yang menzalimi kita, dan Allah bukakan pintu hati kita untuk selalu menerima maaf dari orang lain, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah dalam iman dan Islam, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya 'alima sirri minna la tahdika sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa qul lana haitsu kunna. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, demikian mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.